Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FEB untuk SDMI kelas 4. Mengenai KPK dan FEB, mungkin adik-adik semuanya sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah belajar KPK dan FEB. Kalau KPK artinya itu kelipatan persekutuan terkecil, dan FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Dalam hal belajar KPK dan FEB, tujuan utamanya yaitu kita pertama dapat menentukan KPK dan FEB dari dua bilangan atau lebih. Yang kedua, tujuan kita yang kedua belajar KPK dan FEB yaitu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Sebelum kita mempelajari apa itu KPK dan FEB, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang yang pertama kelipatan bilangan, yang kedua kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, yang ketiga faktor bilangan, yang keempat faktor prima, yang kelima faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Jadi sebelum kita mengenal apa itu FEB dan KPK, jadi kita akan belajar tentang hal-hal berikut dulu, tentang kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, faktor bilangan, faktor prima, faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Oke, lanjut ya. Pertama kita akan membahas dulu tentang kelipatan bilangan. Silakan adik-adik perhatikan dulu garis bilangan berikut ini. Kita lihat garis bilangannya. Ada garis bilangannya dari 1 sampai 10 dan seterusnya ini. Ada garis bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat dulu. Dari 2 garisnya melompat ke 4. Dari 4 melompat ke 6, dari 6 melompat ke 8, 8 melompat lagi ke 10. Garis bilangan di atas atau tersebut menunjukkan kelipatan 2. Jadi kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Kita lihat 2 menjadi lompat ke 4, berarti 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Setelah 10 ditambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18 dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan kelipatan 2 bisa kita mencari bilangan-bilangan banyak lagi. Bilangan kelipatan 2, 20, 22, 24, 26, 28 dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Itu artinya kelipatan bilangan. Oke, paham ya adik-adik apa itu tentang kelipatan bilangan? Contoh kelipatan bilangan 3. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15 tambah 3, 18 dan seterusnya. Itu juga kelipatan 4 nanti. 1 lompat ke 4. 1 ya lompat berarti ke 1 lompat ke 5, berarti penambahan berarti dari 4 aja kita mulai. 4 lompat ke 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 4, 28 dan seterusnya. Jadi kalau berapapun kelipatan bilangan bisa kita cari dengan menjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Contoh kelipatan 4 kita tambahkan 4 secara terus-menerus. Kalau kelipatan 5 kita tambahkan 5. Kalau kelipatan 2 kita tambahkan 2 secara terus-menerus. Kita dapatkan kelipatan bilangan dari yang akan kita cari. Oke, paham ya adik-adik ya mengenai kelipatan bilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah
kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, contohnya kita lihat pada garis bilangan berikut. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, kita lihat nih. 2 lompat ke 4, 4 lompat ke 6, 6 lompat ke 8. Kita tambah 2, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12. Kita lihat juga 3 lompat ke 6, 6 lompat ke 9, 9 lompat ke 12 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan 2 dan 3 itu ya, kita lihat yang sama-sama lompatannya yang ini. Dan 2 dan 3 yang nempel, berarti ini di 6, di 9 enggak dempet ya, lagi di 12 dempetnya lagi. Kalau kita panjangkan lagi bisa nanti berapa kelipatannya lagi nih, ada 6, ada 12, ada berapa lagi tuh, 18, nanti masih banyak yang lain, 18, 24, 20 dan seterusnya. Jadi kita bisa dari soal bisa kita ambil, kita lihat, cukup kita buat garis bilangannya masing-masing dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau 3, 6, 9, 12. Kita lihat lompatnya yang sama-sama, angkanya yang sama, ada bilangan 6 dan bilangan 12 dari garis bilangan. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12 dan seterusnya. Masih banyak lagi, seperti kita ada 12, ada 18, ada 24, ada 30 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dua bilangan ini kita tentukan di garis bilangan mana yang dia berdempetan. Ini kan berdempet lompatannya ini di 6 dan 12. Karena dia berdempetan, itu yang akan kita jadikan dia kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut. Kalau dia 3 bilangan bisa, misalkan ini kita buat nih nanti, misalkan lompat nih 4, lompat ke 8, lompat ke 12. Lompat 12 berarti kalau 3 ada 2, 3, 4 lagi 12 nih aja, 6 nggak masuk nanti. Oke adik-adik ya, bisa mengenai kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Kita lanjutkan lagi mengenai faktor bilangan. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor dari 8. Nah, kita lihat faktor dari 8 yang menghasilkan 8. 1 kali 8, ya kan? Selanjutnya 2 dikali 4 atau 4 kali 2. Terakhir 8 kali 1. Jadi faktornya kita lihat nih, 1 dan 8, 8 kali 1 sama ini. 2 dan 4 kali 2 sama. Jadi cukup kita ambil satu saja yang sama. Berarti kita ambil 1, 2, 4 dan 8. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Karena faktornya ada ini, nanti kita buat dia satunya 2 kali, bukan. Cukup satunya ini ada 2 nih. Berarti cukup satunya 1 kali saja. 2-nya juga 1 kali, 4-nya juga 1 kali, 4-nya cuma 1 ya, 4, 8-nya juga 1 kali karena 82 di sini, cukup kita ambil 1 saja. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Juga bisa kita contohkan contoh-contoh yang lain. Faktor dari berapa? 10 lagi. 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, 10 kali 1. Jadi faktornya 1 kali 10 itu 1, 2, 5 dan 10. 1, 2, 5 dan 10. Enggak yang lain ya. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. Juga bisa dari contoh faktor bilangan yang lain, boleh 12, boleh 14 dan yang lain. Kalau adik-adik silakan orang-orang juga atas buramnya cari faktor-faktor yang lain, contohnya 12, 14 dan sebagainya. Kita lanjut, persekutuan dua bilangan atau lebih. Persekutuan dua bilangan adalah faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Jadi kita cari faktornya masing-masing, 4 dan 8. Kita cari faktor dari 4 dulu. Faktor dari 4, 1 kali 4, 2 kali 2 dan 4 kali 1. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2 dan 4.
Sedangkan faktor dari 8, 1 kali 2, 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 1. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi kita ambil faktornya yang sama. Jadi faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. 8-nya tidak masuk karena di tidak ada faktornya 8. Jadi yang sama saja yang kita ambil. Jadi tinggal kita tentukan faktornya dulu. Setelah itu kita ambil faktor sekutunya yang sama. Jadi faktor dari 4 dan 8 adalah sekutunya yaitu 1, 2, dan 4. Ini adik-adik ya, yang tidak ada sama di sana tidak kita masukkan. Yang ada sama-sama yang ada saja. Ya, ada di 4, ada juga di 8. Jadi faktor dari 4 dan persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjutkan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan-bilangan prima itu bilangan yang hanya dua faktor. Intinya dua, ingat ya adik-adik, dua faktor bilangan prima, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri. Contohnya, nah kita cari nih soal. Carilah bilangan prima di antara 1 sampai 10. Jadi bilangan prima, penyelesaian bilangan prima di antara 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, 7. Karena bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi faktor bilangan prima dari 1 sampai 10, 1 tidak masuk ya bilangan prima. Jadi yang mulainya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9 juga tidak masuk. 9 bisa 3 kali 3, berarti tidak masuk. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Masih banyak bilangan-bilangan prima yang lain. Jadi bisa, intinya adik-adik ya, ingat bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dua saja faktornya, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya 7 cukup hanya 1 kali 7, tidak ada bilangan faktornya yang lain selain 1 dan 7. Nah, ya paham ya adik-adik ya, intinya dulu bilangan prima ini 2. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Masih banyak lagi bilangan prima yang lain. Oke, kita lanjutkan. Faktor prima. Faktor prima adalah bilangan prima dari suatu bilangan. Prima dapat dicari dengan dua cara, yaitu pohon faktor dan cara tabel. Nah, jadi kita cari cara pohon faktor dulu. Contoh, tentukan faktor prima dari 10. Ingat ya, pembaginya yang di pohon faktor ini, yang ini harus bilangan prima. Tidak boleh pembaginya selain bilangan prima. Jadi kita bagi dulu bilangan prima yang paling kecil kan 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Jika tidak bisa kita bagi 3, kita bagi 5. Bisa bagi 5, kita bagi 7, dan seterusnya. Pokoknya yang bisa dibagi, kita mulai pembagiannya itu dari bilangan prima yang paling kecil. Jadi bagi bilangan prima paling kecil kan 2. 10 bagi 2, 5. Karena 5 sudah bilangan prima, jadi tidak kita bisa bagi lagi di sini. Jadi faktor prima dari 10 adalah 1, 2, dan 5. Jadi 1 tetap masuk ya bilangan primanya. Jadi faktor prima dari 10 adalah 1, 2, dan 5. Oke, paham ya adik-adik? Contoh lagi, misalkan kita cari faktor prima dari 12. Bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2. Nah, berarti prima dari 12 adalah 1, 2, dan 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 1, 2, dan 3. Oke, paham ya adik-adik mengenai cara pohon faktor mencari faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Yang kedua, kita gunakan cara tabel.
Tentukan faktor persekutuan prima dari 10 dan 20. Penyelesaian. Kita cari dulu faktor dari 10. 1 kali 10. 2 kali 5. Berarti kita ambil 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya faktor dari 20. Faktor dari 20 kan 1 kali 20 dulu. Ini 1 kali 20. Setelah itu berapa lagi? 2 kali 10. Selanjutnya 4 kali 5. Jadi kita data semuanya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 untuk faktor 20. Sedangkan faktor 10 1, 2, 5, dan 10. Jadi kita lihat faktor persekutuannya yang sama. 1 sama, 2 sama, 5 sama-sama ada, berarti 5 masuk. Jadi faktor persekutuan prima dari 10 dan 20 adalah 1, 2, dan 5. Jadi gantung adik-adik mana yang lebih mudah dalam menentukan faktor persekutuan prima. Boleh adik-adik menggunakan font faktor, boleh menggunakan cara tabel. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menggunakan cara font faktor karena lebih cepat dapatnya. Kita tidak memikirkan lagi membagi kali-kalinya. Jadi gantung adik-adik yang mana yang gampangnya. Tapi kalau saya lebih senang mengerjakan yang menggunakan cara pohon faktor. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami materi tadi, sekarang kita akan masuk ke materi pokok, yaitu KPK dan FEB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Kita ambil bilangannya yang paling kecil. Jadi, contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, ambil kelipatannya. 8 dulu. 8, 16, 24, dan seterusnya. Boleh kita 32, 40, 8, dan seterusnya. Kita ambil 3 saja. Selanjutnya 12. 12, 24, 36, 8, dan seterusnya. Jadi kita sudah dapat 1. Nah, udah tuh. Tidak usah kita lanjutkan lagi. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 adalah 24. Cukup kita lihat yang paling kecil ya, tapi dia sama-sama ada keduanya, tapi yang paling kecil. Kalau misalkan ada di sini ini ya, misalkan ya, ini ada 16, ini 16 juga di sini. Cukup yang 16-nya saja kita ambil walaupun ada 24 di sini. Jadi KPK ini di sini tidak ada, berarti yang kita ambil 24 dan 24 saja. Yang sama saja kita ambil, berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Cukup dengan cara kita buat kelipatannya. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24. Juga itu 12, 12 tambah 12 24, 24 tambah 12 36. Tidak ada yang sama, 24 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sekarang kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FEB. Persekutuan terbesar atau FEB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Kalau KPK yang nilainya paling kecil tadi. Kalau FEB nilainya yang paling besar. Contoh, tentukan FEB dari 6 dan 15. Buat cari dulu faktornya. Kita cari dulu 6. Kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 3. Karena 3 sudah bilangan prima, tidak kita bagi lagi. Ini 15 bagi 3. Kita bisa 15 bagi 2, langsung kita bagi 3. 15 bagi 3 5. Berarti 5. Berarti sudah 2 ada di sini, sini tidak ada 2, berarti tidak kita ambil FEB-nya. Ini ada 3, ada 3 juga. Berarti di sini ada 5, berarti 5 tidak masuk karena sama-sama ada 3. Berarti jadi FEB dari 6 dan 15 adalah 3. Kita lihat FEB-nya yang sama-sama yang pertama ada. Di sini ada 2 ada, di sini 2 tidak ada, berarti tidak masuk FEB. Di sini ada 3, di sini ada juga 3. Wah, masuk nih kalau yang ada yang sama. Sama bilangannya ada di bilangan pertama, ada juga di bilangan kedua. Jadi kita ambil 3. Selanjutnya 5.
Di 15 ada 5, di sini tidak ada 5, berarti tidak kita ambil. Jadi FVB dari 6 dan 15 adalah 3. Nah, kita coba soal-soal yang berkaitan dengan KPK dan FVB. Kita lihat contoh soal yang pertama. Emma dan Menik sama-sama mengikuti les matematika. Emma masuk setiap 4 hari sekali, sedangkan Menik masuk setiap 6 hari sekali. Hari ini mereka masuk les bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan masuk les bersama-sama? Nah, gimana ya? Kalau dari soal ini berarti ini soal sama-sama lagi. Ini soal KPK nih. Kita cari dulu caranya yang mana? Kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Nah, kita cari faktornya dulu. Primanya dari 4. Itu kita bagi 2 karena 2 sudah bilangan prima, berarti kita buat 2 kali 2 arti 2 pangkat 2. Soalnya 6 kita bagi 2, bukan kita bagi 3 dulu ya, kita bagi 2. 2 bilangan prima paling kecil. 6 bagi 2 3. Nah, 3 sudah bilangan prima, berarti sampai situ saja. 6 sama dengan 2 kali 3. Nah, jadi KPK kan ya, kalau KPK berarti yang ini yang paling tinggi yang kita ambil. Ini 2-nya cuma pangkat 1 di sini. Kalau sini 2-nya pangkat 2, berarti yang kita ambil 2 pangkat 2. Pokoknya pangkatnya yang paling tinggi itu yang kita ambil dalam KPK. Kita ambil 2 pangkat 2, 2 ini nggak masuk lagi. Berarti kita kalikan 3, 2 pangkat 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Maka mereka akan masuk les bersama-sama lagi 12 hari kemudian. Jadi Emma dan Menik akan belajar lagi atau bersama-sama lagi selama tadi 12 hari kemudian. Jadi jawabannya adalah option yang D. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Dalam merayakan hari ulang tahunnya, Ani membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim. Pensil dan buku dibagikan dengan jumlah sama. Berapakah anak yang akan mendapatkan buku dan pensil tersebut dengan jumlah yang sama? Nah, kalau dia berbicara soalnya dengan jumlah-jumlah yang sama, kalau jumlah-jumlah yang sama ini FVB yang akan kita cari. Nah, apakah 10 anak? Apakah B 15 anak, apakah C 25 anak, apakah D 35 anak. Kita coba cari dulu FVB dari 75 dan 50. Cari 75 tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi 3. 75 bagi 3 25 nggak bisa dibagi 3 lagi, kita bagi 5. 25 sama dengan dibagi 5, jadi hasilnya 5. Karena 5 sudah bilangan prima, cukup sampai 5 saja. Selanjutnya 50. Kita bagi 2 dulu. 50 bagi 2, 25. 25 kita bagi 5. Hasilnya 5. Jadi 75 itu 3 kali 5 kali 5 atau 3 kali 5 kuadrat. Yang B 50. 25-nya yang ininya aja kita ambil 2, 5 dan 5. 2 kali 5 kali 5 atau 2 kali 5 kuadrat. Yang di sini tidak kita ambil ya. Yang 25 jangan sampai salah ya, jadi jangan diambil juga 25-nya. Nah, 25-nya juga kita bagi di sini. Sama 50 tidak kita pakai lagi, yang kita pakai yang di sininya saja. Awal-awalnya di sini sama akhirnya di sini. Berarti kita lihat 2 dulu. 2 di sini cuma 1, berarti 2 pangkat 1. Nah, jadi 3 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Yang kita cari adalah FVB. FVB ingat sama-samanya saja yang kita ambil. Kalau KPK ya kita datang keseluruhan. Kalau ada yang sama kita ambil pangkatnya yang kecil. Kalau FVB jadi ya, kalau misalkan ini jadi FVB-nya 2 dan 3. 2 ada, di sini tidak ada 2, berarti 2 tidak masuk. 3 juga, di sini ada 3, di sini ada 3. 2 dan 3 tidak masuk nih. 5 kuadrat, di sini ada 5, ada 5. Berarti 5-nya kita ambil karena sama-sama pangkatnya sama-sama 2. Pangkat kita ambil saja salah satunya 5 pangkat 2, tapi beda ya adik-adik ya. Misalkan di sini 5 pangkat 2, di sini ada 5 pangkat 3. Jadi FVB-nya yang kita ambil pangkatnya yang terkecil, bukan yang pangkat yang terbesar kita ambil.
5 kalau ada 5 pekat 2, 5 pekat 3, kita ambil FVP-nya yang pangkatnya paling kecil, berbeda dengan KPK. Kalau PKPK pangkatnya yang paling besar kita ambil. Kalau FVP pangkatnya yang paling kecil. Jadi FVP-nya karena 5 yang 5-nya sama-sama ada, berarti 5 pangkat 2. Jadi FVP 5 pangkat 2, artinya 5 pangkat 2 bukan 5 kali 2 ya. 5 pangkat 2 ini artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi anak yang akan mendapatkan buku dan pensil tersebut dengan jumlah yang sama yaitu 25 anak. Jadi jawabannya option yang E. Jadi ya, sampai di sini paham mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai KPK dan FVP. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada keraguan, silakan tonton lagi videonya dari awal. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komen di bawah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa terus support channel Matematika Mudah. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat. Jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman kalian. Mari kita bersama membangun channel ini. Semoga terus bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf sudah kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.